Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang tahap perkembangan di desa dan juga di kota. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Faisal Putra. Nama saya Sirli Zalika Agrifilia. Nama saya Amami Milani. Nama saya Refon Nusyari Firdaus. Selamat menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amami Milani dari kelas 12D. Jadi di sini saya mau mengambil kota Swiss yang berasal dari negara Eropa. Kota Swiss itu termasuk ke dalam metropolis ya teman-teman. Karena kebanyakan orang yang tinggal atau hidup di Swiss itu rata-rata orang yang kaya atau orang yang hidupnya serba kemewahan atau hedon. Karena untuk tinggal di Swiss itu memerlukan banyak biaya, dan waktu itu juga Swiss mengadakan karnaval untuk menarik wisatawan internasional untuk berpartisipasi dalam parade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirli Zalika Agrifilia dari kelas 12D. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kota Rio de Janeiro di negara Brasil. Nah, foto yang saya ambil itu adalah karnaval di Rio de Janeiro. Nah, karnaval itu tuh pada dasarnya adalah acara yang berakar kuat pada budaya lokal di negara Brazil. Nah, dengan fokus utama pada kompetisi antar sekolah samba di Rio de Janeiro itu sendiri. Meskipun acara ini memiliki daya tarik wisatawan dari luar negeri, dari luar Brazil, namun keterlibatan negara lain dalam artian partisipasi langsung dalam acara karnaval ini itu tuh tidak terjadi. Nah, kompetisi karnaval ini hanya eksklusif melibatkan sekolah samba lokal dari Rio de Janeiro itu sendiri. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa kota Rio de Janeiro adalah kota yang metropolis. Rio de Janeiro sendiri disebut kota metropolis bukan cuma karena karnavalnya itu, ada banyak beberapa alasan lain kenapa kota Rio de Janeiro disebut kota metropolis. Nah, itu tuh juga karena ukuran populasi di kota Rio de Janeiro itu besar, menjadikan kota tersebut menjadi kota terbesar kedua di Brazil dengan pusat ekonomi, industri, dan budaya yang signifikan. Kota ini menjadi pusat utama terjadinya berbagai industri seperti pertambangan, perminyakan, dan juga telekomunikasi. Kebiasaan orang-orang di Rio de Janeiro juga menyebabkan kota Rio de Janeiro disebut sebagai kota yang metropolis. Nah, itu tuh karena kebiasaan orang-orang di sana itu menunjukkan yang bisa kita bilang tuh hidup urban yang sibuk, tapi budayanya juga santai, yang berorientasi pada pantai dan kehidupan malam yang aktif dan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Putra dari kelas 12D. Di sini saya akan menjelaskan kenapa saya memilih kota seperti Surakarta di Desa Solo. Dikarenakan salah satu kabupaten Jawa Tengah di Desa Solo itu terdapat Sombaya, di mana dia menghasilkan uang sendiri dari hasil karya seni, terus dari tarian adat tradisional di sana, terus makanan khas, dan juga seperti batik tradisional khas dari kota Solo itu sendiri. Nah, di antara itu juga dia juga memiliki sebagai daya tarik antar wisatawan seperti tari menari, terus budaya lokal dalam penjualan seperti batik yang tadi saya sebutkan. Terus dia juga memiliki daya tarik seperti selain baju batik ya, dia juga memiliki khas-khas unik seperti makanan tradisional di sana, dan juga pakaian-pakaian yang sangat menarik antar wisatawan seperti baju adat tradisional di Jawa Tengah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Refon Nusyari Firdaus, saya dari kelas 12D. Di sini saya akan menjelaskan suatu desa yang ada di Indonesia yang bernama Sidoarjo. Sidoarjo itu disebut desa swasembada. Mengapa disebut desa swasembada? Karena mereka memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan sendiri, tidak bergantung pada pihak luar dan impor. Jadi swasembada itu dia memiliki beberapa kebutuhan sendiri. Jadi kayak contoh misalkan pertanian, mereka memiliki banyak pertanian dan juga perkebunan. Nah, terus Sidoarjo juga disebut sebagai desa radial atau desa yang memiliki banyak pertanian di sektor daerahnya. Terus juga mereka memiliki di antara rumah-rumah itu memiliki jalur perdagangan, contoh seperti warung atau tukang sayur atau tukang buah dan sebagainya.
Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.